Bab 5. Hukum variasi. Sampai sekarang saya kadang-kadang berbicara seolah-olah variasi begitu umum dan beraneka ragam pada makhluk hidup dalam pemeliharaan, dan dalam tingkat yang lebih rendah pada mereka di alam bebas. Terjadi hanya karena kebetulan. Ini tentu saja merupakan ungkapan yang sepenuhnya salah, tetapi berfungsi untuk mengakui dengan jelas ketidaktahuan kita tentang penyebab setiap variasi tertentu. Beberapa penulis percaya bahwa variasi bisa berfungsi pada sistem reproduksi untuk menghasilkan perbedaan individu atau penyimpanan sangat sedikit dari struktur untuk menjadikan anak mirip orang tuanya. Tapi, variabilitas yang lebih besar dari frekuensi monstruositas yang lebih besar dalam pemeliharaan atau budidaya daripada di alam bebas membuat saya percaya bahwa penyimpangan dari struktur dalam beberapa cara disebabkan oleh sifat dari kondisi kehidupan yang sudah dihadapi orang tua dan nenek moyangnya selama beberapa generasi. Saya telah mengatakan dalam bab pertama, tapi daftar panjang fakta yang tidak dapat diberikan di sini akan diperlukan untuk menunjukkan kebenaran dari pernyataan tersebut, bahwa sistem reproduksi sungguh rentan terhadap perubahan kondisi kehidupan. Dan sistem ini akan terganggu secara fungsional pada orang tuanya, yang terutama saya hubungkan dengan variasi atau kondisi yang bisa dibentuk pada keturunannya. Unsur-unsur seksual pria dan wanita tampaknya akan terpengaruh sebelum penyatuan yang terjadi membentuk makhluk baru. Dalam kasus tanaman aneh, tunasnya yang dalam kondisi awal tidak kelihatan banyak berbeda dari bakal biji sebenarnya juga terpengaruh. Tapi mengapa karena sistem reproduksi terganggu, bagian ini atau bagian itu harus bervariasi lebih atau kurang? Kita sangat awam. Meski di sana-sini remang-remang, tetapi kita menangkap sinar samar dan kita mungkin merasa yakin bahwa pasti ada penyebab untuk setiap penyimpangan struktur, bagaimanapun kecilnya. Berapa banyak efek langsung perbedaan iklim, makanan, dan lain-lain pada setiap makhluk masih sulit dipastikan. Kesan saya adalah efeknya sangat kecil dalam kasus hewan, tapi mungkin agak lebih besar pada tanaman. Setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh tersebut tidak dapat menghasilkan banyak koadaptasi yang mencolok dan kompleks pada struktur antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, seperti yang kita lihat di mana-mana di seluruh alam. Beberapa pengaruh kecil dapat dikaitkan dengan iklim, makanan, dan lain-lain sehingga Forbes bisa berbicara dengan penuh percaya diri bahwa kerang-kerangan di tapal batas selatan dan hidup di perairan dangkal yang berwarna lebih cerah daripada spesies yang sama di wilayah yang jauh di utara atau di dalam air yang lebih dalam. Gould percaya bahwa burung-burung dari spesies yang sama berwarna lebih cerah di udara luas daripada ketika hidup di pulau-pulau atau dekat pantai. Sedangkan pada serangga, Wollaston percaya bahwa tempat tinggal di dekat laut mempengaruhi warna mereka. Moquin-Tandon memberikan daftar tanaman yang ketika tumbuh di dekat pantai memiliki daun lebih tebal berdaging, tapi tidak tebal berdaging bila tumbuh di tempat lain. Beberapa kasus lain yang serupa bisa diberikan. Fakta bahwa varietas dari satu spesies ketika mereka bergerak ke dalam zona permukiman dari spesies lain sering mendapatkan sedikit karakter dari spesies asli pemukiman itu, selaras dengan pandangan kami bahwa semua jenis spesies tidak lain adalah varietas yang mencolok dan permanen. Dengan demikian, spesies kerang yang terbatas di laut tropis dan dangkal umumnya berwarna lebih cerah daripada yang terbatas di laut dingin dan lebih dalam. Burung-burung yang hidup terbatas di daratan luas, menurut Mr. Gould, berwarna lebih cerah dibandingkan yang hidup di pulau-pulau. Spesies serangga yang hidup terbatas di pantai, seperti yang diketahui setiap kolektor, seringkali berwarna lebih cerah. Tanaman yang hidup secara eksklusif di tepi laut sangat cenderung memiliki daun berdaging. Dia yang percaya pada penciptaan masing-masing spesies akan mengatakan bahwa kerang misalnya diciptakan dengan warna-warna cerah untuk laut yang hangat, tapi kerang lain semakin berwarna terang oleh variasi ketika menjangkau perairan yang lebih hangat atau lebih dangkal. Ketika suatu variasi sedikit saja gunanya untuk suatu makhluk, kita tidak bisa mengatakan seberapa jauh hubungannya dengan dampak akumulatif seleksi alam.
dan seberapa jauh hubungannya dengan kondisi-kondisi kehidupan. Oleh karena itu, telah diketahui oleh para penggemar bulu bahwa bila binatang dari spesies yang sama memiliki bulu lebih tebal dan lebih baik, maka iklim tempat mereka hidup biasanya lebih keras. Tapi siapa yang bisa mengatakan seberapa banyak perbedaan ini disebabkan oleh individu-individu binatang yang berbulu tebal yang bisa bertahan selama beberapa generasi, dan berapa banyak yang merupakan dampak langsung dari iklim yang parah. Untuk itu akan muncul iklim yang memiliki dampak langsung pada bulu hewan berkaki empat dalam peliharaan kita. Contoh-contoh dapat diberikan dari varietas yang serupa yang dihasilkan di bawah kondisi kehidupan yang berbeda yang akan bisa dipahami dengan baik. Dan di sisi lain ada varietas yang berbeda yang dihasilkan dari spesies yang sama dalam kondisi yang sama. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bagaimana secara tidak langsung kondisi kehidupan bertindak. Sekali lagi, banyak sekali contoh yang diketahui setiap naturalis tentang spesies yang tetap murni atau tidak bervariasi sama sekali, meskipun hidup di bawah iklim yang berlawanan. Pertimbangan seperti ini membuat saya cenderung untuk menitik beratkan pada pengaruh langsung dari kondisi kehidupan. Secara tidak langsung, sebagaimana yang telah dijelaskan, mereka tampaknya memainkan peran penting dalam mempengaruhi sistem reproduksi, sehingga menyebabkan variabilitas, dan seleksi alam kemudian akan mengumpulkan semua variasi yang menguntungkan, walaupun sedikit, sampai mereka cukup jelas dikembangkan dan dapat dinilai oleh kita. Efek penggunaan dari ketiadaan penggunaan dari fakta-fakta disinggung dalam bab pertama. Saya pikir hanya akan ada sedikit keraguan bahwa penggunaan hewan-hewan peliharaan kita dapat memperkuat dan memperbesar bagian-bagian tertentu, dan tidak digunakannya mereka akan melemahkan dan menguranginya, dan bahwa modifikasi tersebut diwariskan. Di alam bebas, kita tidak memiliki standar perbandingan yang digunakan untuk menilai efek dari penggunaan atau tidak digunakannya dalam jangka panjang, karena kita tidak tahu bentuk-bentuk nenek moyangnya. Tapi banyak hewan memiliki struktur yang dapat dijelaskan oleh efek ketidakgunaan. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Owen, tidak ada keanehan yang lebih besar di alam daripada keanehan burung yang tidak bisa terbang. Namun ada beberapa burung seperti itu. Bebek yang suka berkelahi dari Amerika Selatan hanya bisa mengepakkan sayapnya di atas permukaan air dan memiliki sayap dengan kondisi yang sama seperti bebek Aylesbury yang dipelihara. Karena burung-burung besar yang mencari makan di permukaan tanah jarang terbang kecuali untuk menghindari bahaya. Maka saya percaya bahwa kondisi hampir tak bersayap dari beberapa burung yang sekarang menghuni atau akhir-akhir ini telah menghuni beberapa pulau yang tidak dihuni oleh binatang buas telah menyebabkan ketidakgunaan. Burung unta memang tinggal di daratan, dan bila ada bahaya mengancam, dia tidak meloloskan diri dengan terbang, tetapi mempertahankan diri dari musuh dengan menendang setiap halnya hewan berkaki empat yang lebih kecil. Kita mungkin membayangkan bahwa nenek moyang dari burung unta memiliki kebiasaan seperti burung bustard atau burung yang sangat besar dan lamban, dan karena seleksi alam dari generasi ke generasi, maka ukuran dan berat dari tubuhnya semakin meningkat. Kakinya lebih sering digunakan, tapi sayapnya semakin sering tidak digunakan sampai mereka menjadi tidak mampu lagi untuk terbang. Kirby telah mengatakan, dan saya telah mengamati fakta yang sama, bahwa tarsi depan atau kaki dari jenis kumbang jantan pemakan kotoran binatang sangat sering patah. Kirby memeriksa 17 spesimen dalam koleksi sendiri dan tidak satu pun memiliki kaki tersisa. Pada Wentz apples, tarsinya juga sering hilang sehingga serangga ini sering dianggap tidak berkaki. Pada beberapa genus lain, kaki itu ada tetapi dalam kondisi yang belum sempurna. Pada Ethecus atau kumbang suci dari Mesir, kaki-kaki depan mereka benar-benar kurang. Tidak ada bukti yang cukup untuk membuat kita percaya bahwa mutilasi pernah diwariskan, dan saya lebih memilih penjelasan tentang hilangnya seluruh tarsi depan pada Ethecus dan kondisi elementer mereka dalam beberapa genus lainnya adalah akibat efek jangka berkelanjutan dari tidak digunakannya tarsi depan oleh nenek moyang mereka. Karena tarsi hampir selalu hilang di banyak kumbang pemakan kotoran, maka mereka harus kehilangan tarsi di awal kehidupan, dan karena tidak banyak digunakan oleh serangga ini. Dalam beberapa kasus, kita mungkin dengan mudah menentukan penyebabnya adalah tidak digunakannya modifikasi struktur yang seluruhnya
atau sebagian diakibatkan oleh seleksi alam. Mr. Wollaston telah menemukan fakta luar biasa bahwa 200 ekor kumbang dari 550 spesies yang menghuni Madeira sejauh ini mempunyai ketidaksempurnaan sayap sehingga mereka tidak bisa terbang, dan bahwa dari 29 genus endemik, tidak kurang dari 23 genus memiliki semua spesiesnya dalam kondisi seperti ini. Beberapa fakta antara lain bahwa kumbang di banyak bagian di dunia sangat sering tertiup angin ke laut dan binasa, bahwa kumbang di Madeira, seperti yang diamati oleh Mr. Wollaston, akan bersembunyi sampai tiupan angin reda dan matahari bersinar lagi, bahwa proporsi kumbang tak bersayap lebih banyak tinggal di desertas yang terbuka daripada di Madeira itu sendiri, dan terutama adanya kenyataan yang luar biasa yang ditegaskan oleh Mr. Wollaston tentang hampir tidak adanya seluruh kelompok besar kumbang tertentu di sini, padahal di tempat lain begitu banyak jumlahnya, dan dengan kebiasaan hidup yang hampir selalu mengharuskannya untuk terbang. Beberapa pertimbangan ini telah membuat saya percaya bahwa kondisi tak bersayap pada begitu banyak kumbang di Madeira terutama disebabkan oleh tindakan seleksi alam dan dikombinasikan dengan tidak digunakannya sayap. Selama kurun waktu ribuan generasi berturut-turut, setiap kumbang yang secara individual jarang sekali terbang, baik karena tidak sempurnanya perkembangan sayapnya atau karena kebiasaan malas terbangnya, akan memiliki kesempatan terbaik untuk bertahan hidup karena tidak tertiup angin ke laut. Dan di sisi lain, kumbang-kumbang yang paling siap terbang malah paling sering tertiup angin ke laut dan sehingga binasa. Serangga di Madeira yang tidak mencari makan di permukaan tanah seperti Coleoptera, serangga pemakan bunga tertentu, dan Lepidoptera harus terbiasa menggunakan sayap mereka untuk mendapatkan makanan mereka. Sebagaimana dugaan Mr. Wollaston, sayap mereka sama sekali tidak berkurang, tapi bahkan semakin kuat. Hal ini cukup sesuai dengan tindakan seleksi alam, karena ketika serangga baru pertama kali tiba di pulau itu, kecenderungan seleksi alam untuk memperbesar untuk mengurangi sayapnya akan tergantung pada apakah lebih banyak serangga yang selamat dalam perjuangannya melawan angin atau dengan cara jarang atau tidak pernah terbang. Seperti pelaut yang kapalnya kandas di dekat pantai, akan lebih baik bagi yang pandai berenang untuk berenang lebih jauh, sedangkan yang kurang pandai berenang atau tidak bisa berenang sama sekali untuk tetap berada di kapal. Mata tikus tanah atau mole dan beberapa hewan pengerat yang suka menggali biasanya belum sempurna dalam ukuran, dan dalam beberapa kasus matanya ditutupi oleh kulit dan bulu. Keadaan mata ini mungkin disebabkan oleh pengurangan bertahap karena tidak digunakan, tapi juga dibantu oleh seleksi alam. Di Amerika Selatan, hewan pengerat penggali yang diberi nama tuco-tuco atau Thenomys bahkan mempunyai kebiasaan bersembunyi di dalam tanah melebihi tikus tanah, dan saya diyakinkan oleh seorang Spanyol yang sering menangkap mereka bahwa tuco-tuco atau Thenomys seringkali buta. Seekor dari binatang itu yang saya pelihara juga tetap hidup dalam kondisi buta, yang penyebabnya seperti yang tampak pada waktu dilakukan operasi adalah peradangan selaput niktitan. Meskipun peradangan mata seringkali merugikan supaya semua binatang, tapi karena mata tidak diperlukan untuk hewan dengan kebiasaan bersembunyi di bawah tanah, maka terjadinya pengurangan ukuran mata dan pelengketan kelompok mata serta pertumbuhan bulu di atas kelopak mata. Mungkin malah menjadi keuntungan, dan jika demikian, maka seleksi alam terus-menerus akan mendorong dampak ketidakgunaan tersebut. Seperti sudah diketahui, beberapa hewan, termasuk yang kelasnya sangat berbeda, yang menghuni gua-gua Styria dan Kentucky, mempunyai mata yang buta. Pada beberapa jenis kepiting, penampang mata masih ada meskipun matanya hilang. Jadi ibaratnya biarpun kaki untuk teleskopnya masih ada, tapi teleskop dan lensanya telah hilang. Karena sulit untuk membayangkan bahwa meskipun tidak berguna, mata bisa berbahaya bagi binatang yang hidup dalam kegelapan, dan saya hubungkan kehilangan mata mereka itu sepenuhnya karena tidak digunakan. Pada salah satu hewan buta, yaitu tikus gua, matanya berukuran besar, dan Profesor Silliman berpikir bahwa mata itu akan diperoleh kembali
Setelah tinggal beberapa hari dalam cahaya terang dengan sedikit kekuatan penglihatan, dalam cara yang sama seperti di Madeira, sayap dari beberapa serangga telah diperbesar dan sayap serangga lain telah berkurang oleh seleksi alam, ditambah dengan oleh penggunaan dan ketiadaan penggunaan, sehingga dalam kasus seleksi alam terhadap tikus gua, tampaknya binatang ini hanya berjuang karena tidak adanya cahaya dan karena meningkatnya ukuran mata, sedangkan dengan semua penghuni lainnya di gua-gua, ketidakgunaan itu sendiri tampaknya telah melakukan tugasnya. Sulit untuk membayangkan kondisi kehidupan yang lebih mirip daripada gua-gua batu kapur yang iklimnya hampir sama, sehingga sesuai dengan pandangan umum tentang hewan buta yang tumbuh secara terpisah di gua-gua Amerika dan Eropa, maka kemiripan dalam organisasi dan kedekatan mereka telah dideskripsi. Tapi seperti yang dikatakan Siote dan lain-lain, bahwa hal ini tidak terjadi dan serangga-serangga gua dari dua benua itu tidak lebih dekat terkait daripada yang telah diperkirakan dari kemiripan umum penghuni lain di Amerika Utara dan Eropa. Pada pandangan saya, kita harus menganggap bahwa hewan-hewan di Amerika yang memiliki daya penglihatan biasa itu perlahan-lahan bermigrasi selama beberapa generasi berturut-turut dari dunia luar dan masuk ke ceruk-ceruk yang semakin dalam di gua-gua di Kentucky, seperti yang dilakukan hewan-hewan di Eropa dan ke dalam gua-gua Eropa. Kami memiliki beberapa bukti gradasi kebiasaan ini, sebagaimana pernyataan Siote. Hewan-hewan tidak jauh dari bentuk-bentuk biasa, mempersiapkan transisi dari tempat terang ke gelap. Berikutnya adalah hewan-hewan yang diciptakan untuk tempat yang remang-remang, dan terakhir adalah hewan-hewan yang diciptakan untuk tempat yang gelap gulita. Pada saat seekor hewan telah sampai pada liang-liang terdalam setelah beberapa generasi, maka tidak dipakainya mata malah merusak mata, dan seleksi alam akan sering mempengaruhi perubahan-perubahan lain, seperti semakin panjangnya antena atau palpi sebagai kompensasi atas kebutaan itu. Meskipun dengan adanya modifikasi tersebut, kita masih bisa berharap untuk melihat hewan-hewan gua dari Amerika dan kedekatannya dengan penghuni lain dari benua itu, dan melihat hewan-hewan gua dari Eropa dan kedekatannya dengan penghuni benua Eropa yang lain. Dan ini adalah kasus yang beberapa hewan Amerika seperti yang saya dengar dari Profesor Dana, dan beberapa serangga gua Eropa sangat erat berhubungan dengan serangga-serangga dari negara sekitarnya. Akan sangat sulit untuk memberikan penjelasan rasional terhadap afinitas antara hewan gua yang buta dan binatang penghuni lain dari dua benua dengan pandangan yang biasa berlaku mengenai penciptaan mereka yang independen. Beberapa penghuni gua-gua di dunia lama dan dunia baru seharusnya terkait erat dan tidak dapat menduganya dari hubungan-hubungan yang sudah diketahui mengenai sebagian besar produksi mereka yang lain. Tidak perlu merasa heran bahwa beberapa hewan gua terlihat sangat aneh, karena seperti yang telah dikatakan Agassiz mengenai ikan buta yang disebut Amblyopsis, dan seperti halnya dengan Proteus buta yang mengacu pada reptil Eropa, yang saya terkejut bahwa banyak sisa kehidupan kuno tidak terlindungi, padahal persaingan yang harus dihadapi oleh penghuni tempat-tempat gelap itu sebenarnya tidak terlalu keras. Aklimatisasi, kebiasaan turun-temurun pada tanaman seperti pada periode berbunga dalam jumlah curah hujan yang diperlukan bagi benih untuk berkecambah pada saat tidur dan lain-lain, dan ini menyebabkan saya untuk mengatakan beberapa kata tentang aklimatisasi atau penyesuaian terhadap lingkungan, karena sangat umum bagi spesies-spesies dari genus yang sama untuk menghuni daerah yang sangat panas dan sangat dingin. Dan seperti yang saya percayai bahwa semua spesies dari genus yang sama telah diturunkan dari induk tunggal, sehingga jika pandangan ini benar, maka aklimatisasi pasti telah terjadi secara turun-temurun yang telah berlangsung lama. Telah diketahui bahwa setiap spesies menyesuaikan diri dengan iklim daerahnya sendiri, spesies dari kutub utara atau bahkan dari daerah yang dengan iklim yang tidak tahan iklim tropis atau sebaliknya. Jadi sekali lagi bahwa tanaman sukulen atau tumbuhan berdaging tidak bisa bertahan dalam iklim lembab, tapi tingkat adaptasi mereka
spesies terhadap iklim tempat mereka tinggal sering dilebih-lebihkan. Kita dapat menyimpulkan ini dari ketidakmampuan kami untuk memprediksi apakah sejumlah tanaman impor akan bertahan terhadap iklim atau tidak, dan dari sejumlah tanaman dan hewan yang dibawa dari negara-negara beriklim lebih hangat yang sini bisa hidup dengan baik. Kita punya alasan untuk percaya bahwa spesies di alam bebas mempunyai keterbatasan dalam jangkauan mereka untuk bersaing dengan makhluk hidup lain yang jumlahnya sama banyak atau lebih banyak dengan cara beradaptasi terhadap iklim tertentu. Tapi apakah adaptasi ini secara umum sangat dekat atau tidak? Kita memiliki buktinya dalam kasus beberapa tanaman tentang pertumbuhannya sebagai tingkat tertentu yang secara alami terbiasa dengan temperatur yang berbeda atau menjadi aklimatasi, sehingga pohon-pohon pinus dan rhododendron yang ditanam dari biji yang dikumpulkan oleh Dr. Hooker dari pohon yang tumbuh pada ketinggian berada di Himalaya. Ditemukan negara ini memiliki kekuatan susunan yang berbeda untuk melawan dingin. Mr. Whites memberitahu saya bahwa dia telah mengamati fakta yang sejenis di Sri Lanka, dan penelitian serupa telah dibuat oleh Mr. Casey Watson tentang spesies tanaman Eropa yang dibawa dari Azores ke Inggris. Dalam kaitannya dengan hewan, beberapa kasus otentik dapat diberikan tentang spesies dalam zaman sejarah setelah sebagian besar memperluas jangkauan mereka dari garis bintang yang beriklim hangat ke yang lebih dingin, dan sebaliknya. Tapi kita tidak tahu pasti apakah binatang-binatang tersebut secara ketat beradaptasi dengan iklim asli mereka. Tapi dalam semua kasus kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kasusnya memang demikian. Kami juga tidak tahu apakah binatang-binatang tadi telah mengalami aklimatasi tersebut terhadap rumah baru mereka.